Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Perkenalkan, nama saya Yoka Prista. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, semester 6. Pada kesempatan ini kita akan melakukan bimbingan klasikal layanan informasi. Adik-adik di sini apakah sudah tahu mengenai bimbingan klasikal layanan informasi ini? Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari bimbingan klasikal layanan informasi ini. Langsung saja, simak ya adik-adik semua, karena kita terbatas waktu. Kita hanya satu kali pertemuan dan pertemuan ini hanya 1 jam atau 45 menit. Jadi dimohon untuk adik-adik semuanya menyimak dengan baik. Begitu. Bimbingan klasikal adalah bimbingan yang berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah cukup besar, antara 30 sampai 40 orang siswa. Bimbingan klasikal lebih bersifat preventif dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang meliputi bidang pembelajaran, bidang sosial, karir. Bimbingan klasikal merupakan suatu bimbingan yang digunakan untuk mencegah masalah-masalah perkembangan, meliputi informasi pendidikan, pekerjaan, personal, dan sosial. Dilaksanakan dalam bentuk pengajaran yang sistematis dalam suatu ruang kelas yang berisi antara 20 sampai 25 siswa, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman diri dan orang lain serta perubahan sikap dengan menggunakan berbagai media dan dinamika kelompok. Itu tadi sedikit penjelasan dari bimbingan klasikal layanan informasi. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang strategi mengelola kecemasan dalam menghadapi ujian. Baik, langsung saja. Pengertian kecemasan. Kecemasan adalah perasaan yang sangat tidak menyenangkan, agak tidak menentu dan kabur tentang sesuatu yang akan terjadi. Perasaan ini disertai dengan suatu atau beberapa reaksi badan yang khas dan yang akan datang berulang bagi seseorang tertentu. Perasaan ini dapat berupa rasa kosong di perut, dada sesak, jantung berdebar, keringat berlebihan, sakit kepala, atau rasa mau kencing atau buang air besar. Perasaan ini disertai dengan rasa ingin bergerak dan gelisah. Baik, itu pengertian kecemasan sedikit ya adik-adik semuanya. Selanjutnya itu cara mengelola kecemasan menghadapi ujian. Langsung kita masuk materi. Yang pertama itu, hadapilah ujian dengan tenang dan santai. Dengan sikap yang tenang dan santai, kita akan mudah menjalaninya. Kita akan lebih mudah menyusun strategi yang tepat, lebih mudah berkonsentrasi, lebih dalam membaca dan menjawab soal, sehingga hasilnya pun memuaskan. Oleh karena itu, janganlah menganggap ujian nasional tersebut sebagai suatu beban, melainkan sebuah tantangan. Jadi seperti itu adik-adik semua. Yang kedua itu, percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri adalah salah satu kunci sukses menghadapi kecemasan saat ujian nasional. Hal ini penting karena kita sendiri yang menjalani ujian tersebut. Meskipun terkadang banyak godaan seperti menyontek, meminta jawaban, bahkan membeli jawaban ujian nasional. Hal itu belum menjadi jaminan kita untuk lulus. Bisa saja jawaban yang kita terima salah, atau mungkin kita ketahuan menyontek oleh pengawas sehingga lembar jawaban kita diambil. Jadi begitu. Oleh karena itu, percayalah pada diri sendiri, karena kita sendirilah yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam menghadapi ujian tersebut. Yakinlah bahwa setiap kerja keras yang kita lakukan untuk membuahkan hasil yang memuaskan, akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi, yang ketiga, buatlah sebuah rencana dan strategi yang tepat.
kita perlu strategi serta rencana yang tepat untuk menghadapi ujian nasional. Dengan mengumpulkan soal-soal ujian nasional dari tahun-tahun sebelumnya, melihat soal apa yang sering diujikan, membeli buku-buku soal, mengikuti tryout, diskusi dengan guru, mengikuti bimbingan, kita berharap strategi itu berhasil. Karena seorang yang memiliki strategi dan rencana yang tepat tidak perlu cemas menghadapi ujian nasional. Jadi kita perlu membuat strategi dan rencana yang tepat untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, yang selanjutnya, perbanyak baca dan latihan soal. Dengan kita sering berlatih mengerjakan soal-soal ujian nasional, maka kita semakin terbiasa, sehingga kita tidak perlu cemas dalam menghadapinya. Oleh karena itu, perbanyaklah baca dan latihan soal secara terus-menerus agar kita mengetahui perkembangan soal apa saja yang sering diujikan. Selain itu, juga dengan sering berlatih mengerjakan soal-soal, maka kita akan semakin cepat mengerjakan soal-soal yang ada. Selanjutnya, belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu cara yang bisa dipakai para siswa untuk berbagi dengan teman yang lain. Belajar kelompok ini penting mengingat kemampuan seorang yang berbeda-beda. Ada yang pintar matematika, pintar menghafal, dan lain sebagainya. Misalnya, kita tidak mengerti pada satu topik. Sewaktu belajar kelompok, kita bisa minta bantuan teman yang lain. Selain juga kita bisa sama-sama memecahkan soal-soal yang sulit, saling berbagi informasi mengenai ujian nasional, bahkan memotivasi teman untuk belajar. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama satu sama lain. Selanjutnya itu mohon doa restu dari orang tua. Apapun bentuk perjuangan yang kita lakukan, mohon restulah pada orang tua agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi ujian nasional. Karena orang tualah yang telah mendukung dan membiayai pendidikan kita selama ini. Tanpa mereka, kita tidak mungkin sampai pada tahap ini. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita dapat memberikan persembahan yang terbaik pada mereka. Dengan kita lulus ujian nasional, maka orang tua kita merasa senang dan bangga pada kita. Seperti itu adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir itu berdoa pada Tuhan. Dan semua usaha-usaha yang kita lakukan untuk menghadapi kecemasan saat ujian nasional, yang paling penting adalah berdoa pada Tuhan. Apapun kerja kita lakukan, serahkanlah semuanya pada Tuhan. Berdoalah padanya agar kita diberi kesehatan, kemudahan saat menghadapi ujian dan kelulusan tersebut. Jadi itulah strategi-strategi dalam menghadapi mengelola kecemasan dalam menghadapi ujian tersebut, adik-adik semuanya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Dan jika adik-adik ingin mengadakan bimbingan klasikal lagi, nanti kita jadwalkan pada minggu berikutnya ya. Jadi itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.